Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yarham saghirana wa lam yu'akhir kabirana. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang dapat kita ucapkan pada hari ini. Tidak ada kalimat yang dapat kita rangkaikan. Tidak ada pujian yang dapat kita sanjungkan kecuali hanya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan suci Ramadan. Kita semua memuja dan memuji, mengagungkan kebesaran Allah melalui kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Seakan-akan semakin menambah betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat-kalimat mulia yang nan agung yang telah kita ucapkan menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ajal datang pada hari ini, dapatlah kita kiranya menjadi bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di tengah-tengah kesunyian, kita mendengar kalimat takbir, tahmid dan tasbih yang saling bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Mungkin ada di antara kita yang terkenang, terbayang di benak kita orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Tapi hari ini mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang wajah mereka di peluk mata, terngiang suara mereka di telinga, terbesit wajah dan senyumnya di lubuk hati yang paling dalam. Mereka hari ini sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal di tahun-tahun kemarin mereka masih sholat Id bersama kita, atau mungkin di bulan-bulan yang lalu, atau bahkan hari-hari kemarin mereka masih bersama kita. Begitulah ajal lebih cepat dari apa yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap kita mempunyai ajal, dan apabila ajal itu datang,
maka kita tidak dapat menangguhkannya walaupun hanya sesaat. Itulah yang disebut takdir. Lalu kenapa Allah menciptakan terhadap kita yaitu takdir? Supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita ulang kembali. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut sholat Idul Fitri bersama kita dikarenakan mereka sakit. Meleleh air mata mereka mendengar alunan takbir dari celah-celah jendela rumah sakit. Ingin rasanya mereka melaksanakan sholat Idul Fitri seperti kita. Tapi apalah daya. Sebagian nikmat telah diambil dari mereka. Bukannya Allah tidak sayang. Bukannya Allah tidak sayang terhadap mereka. Tapi Allah justru sangat sayang kepada mereka. Mengapa? Allah ingin mengampuni dosa-dosa mereka. Allah ingin menggugurkan kesalahan mereka di masa lampau, agar supaya ibadah mereka lebih baik, agar supaya sujud mereka lebih lama, agar supaya doa-doa mereka lebih khusyuk, dan agar supaya mereka tahu bahwa ketika nikmat itu sudah tidak ada, barulah terasa bahwa betapa pentingnya nikmat sehat itu. Oleh karena itu, selagi Allah masih memberikan nikmat kesempatan, sehat badan dan kelapangan rizki, gunakanlah itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Dan di antara kita hari ini mungkin juga ada yang terkenang dengan jasa kedua orang tua kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup dan berada di muka bumi ini bukanlah tanpa sebab. Kita pernah menumpang pada seseorang, bukan hanya kamarnya yang kita tumpangi, bukan hanya kasurnya yang kita tumpangi, akan tetapi kita pernah menumpang hidup dalam perut seseorang ibu selama 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, bersimbah darah saat melahirkan kita. Jika mereka masih ada, ambillah tangannya, cium tangannya, dan katakan, maafkan saya Ma, maafkan saya Pak. Ucapkan kata-kata itu dengan setulus-tulusnya. Hadirkan dalam ingatan bahwa mungkin kau pernah membentaknya, atau membangkang perintahnya, atau mungkin kau pernah pelit pada mereka. Jika kedua orang tuamu masih ada, rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya. Berilah pelayanan yang terbaik pada mereka. Karena demi Allah, hanya ada satu ibu kandung di dunia ini, dan cuma ada satu kandung, ayah kandung di dunia ini. Oleh karenanya jangan sia-siakan mereka. Dan jika kedua orang tuamu atau salah satu dari mereka sudah tiada, doakanlah mereka, ziarahlah ke kuburannya, kirimkan Fatihah buat mereka, dan kalau bisa bacakan surat Yasin untuk mereka, serta bersedekahlah atas nama mereka. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai sebuah bakti kita terhadap orang tua yang telah tiada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan kini telah berlalu. Lalu apa hikmah yang dapat kita petik dari puasa kemarin? Dan bagaimana sikap kita dalam mengisi waktu-waktu selanjutnya hingga sampai kita ke Ramadan yang akan datang? Di bulan Ramadan kemarin atau Ramadan sebelumnya, kita sering mengucapkan atau mendengar satu ucapan doa sesaat sebelum berbuka puasa, yaitu doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itulah doanya. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Nas'alukal jannata. Kami memohon padamu ya Allah agar dimasukkan ke dalam surgamu. Wa na'udzubika minan nar.
dan kami memohon padamu ya Allah agar dijauhkan dari api nerakamu. Intinya, setiap dari kita semua tentunya mengharap kesenangan dan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Oleh karenanya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka lakukanlah apa yang pernah disampaikan oleh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati ashkhas, talil Qur'an wa hafidhil lisan was-sha'imina fi Ramadan wa mut'imit ta'am. Surga sangat merindukan terhadap 4 golongan. Jadi apabila kita menginginkan mendapat surganya Allah di akhirat kelak, maka hendaklah kita berusaha masuk pada kriteria yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa saja orang-orang yang kelak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa seseorang akan mendapatkan keistimewaan tatkala ia sering membaca Al-Quran? Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa surga adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan membaca Al-Quran adalah merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, lambat laun dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan orang tersebut akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua yang akhlak akan mendapatkan atau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafizil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menjaga lisan adalah merupakan perbuatan atau perilaku yang sangat penting untuk kita jaga. Banyak orang yang celaka akibat tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa menjaga lisannya akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman akhir, di era globalisasi informasi. Banyak di antara kita tentunya melihat atau meneliti bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak sekali perselisihan-perselisihan, banyak sekali fitnah yang ada di hadapan kita, yang berguling di masyarakat kita, disebabkan oleh komentarnya orang-orang yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita semua untuk jangan asal menyebutkan atau jangan berkomentar sebelum kita mengetahui itu secara persis, karena hal ini akan mempengaruhi perilaku banyak orang. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan berkatalah dengan perkataan yang baik, maka Allah akan menata amal perbuatanmu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi kalau kita ingin mengingkingkan perbuatan kita lebih baik, maka jagalah lisan. Dengan menjaga lisan, bukan kita yang ingin berbenah, tapi Allah sendirilah yang akan menata amal kita, perbuatan kita agar lebih baik dengan cara menjaga lisan kita kepada orang-orang yang kita hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, was-shaimina fi Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Subhanallah. Orang ketiga sampai orang tiga. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirah jamaah sholat Id rahimakumullah. Kesimpulannya, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang agung ini, marilah kita senantiasa Iya, ambiran terdengarkan meji. Kadang yang lebih batal kono. Anu saja dah. Kadang ya no. Gaman. Minum banyak pun aja. Kita kadang. Anu kena memono. Kadang. Tarik mana. Masuk angin. Aduh, mas anyam. Manis ya. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.